sama dengan yang jenengan tanyakan tadi. Kok gelem poso, ora gelem sholat, itu berarti poso menjadi rukun Islam yang kedua itu tadi. Padahal kudune ketiga atau keempat itu. Cuma kan disadarkan ini Mas ya. Berarti nek ketemu Mas, rukun Islam itu ono 5 lho. Ono siji sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji lho. Itu. Berarti enggak salah. Ya ora salah, tapi dia memindah posisi rukun. Dari yang harusnya ke berapa dia naikkan setelah syahadat. Seperti orang yang kaji tadi. Ya, merubah. Cukup, ada lagi Mas Kos? Tanya enggak? Ada. Monggo. Boleh. Boleh. Ini Pak Ustadz mengenai kejadian yang kemarin erupsi Gunung Semeru. Ada kejadian seorang anak yang melindungi ibunya kalau nggak salah, karena dia tidak bisa berjalan, akhirnya dia melindungi ibunya sampai memeluk, karena sama meninggal. Nah itu ada dua versi saya ketahui ya, saya membaca di media sosial, ada yang itu apa yang seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, tanda bakti kepada orang tua. Tapi ada lagi sisi lain yang itu salah. Kalau menurut hukum fikih itu dia harus lari karena dia punya keluarga. Nah itu yang benar yang gimana? Apa kita harus tunduk pada orang tua yang karena memang tidak bisa berjalan, akhirnya dia melindungi, nanti konyol lah seperti itu, melindungi ibunya karena ada erupsi dari lahar itu, akhirnya sama-sama meninggal, atau dia harus meninggalkan ibunya menyelamatkan diri. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi ini memang posisi yang sulit ya, sulit kadang-kadang pada kondisi seperti itu kadang-kadang pemikiran itu jadi hilang Mas. Ya saya tidak bisa menjustifikasi apakah itu salah benar, tapi ya gimana ya, ya seperti itulah kejadiannya. Ya. Dia punya keluarga ya yang melindungi itu ya. Punya keluarga ya, akhirnya meninggal ya. Nah, terlepas dari itu semuanya kadang-kadang ya setelah kita melihat bisa jadi itu memang sebuah takdir yang seperti itu. Ya. Saya kira saya komentarnya hanya situ saja. Saya tidak bisa menyalahkan orang itu dan tidak bisa juga membenarkannya. Jadi kita melihat kadang-kadang itu bagian dari takdirnya Allah yang sudah seperti itu. Karena posisi ribut itu kita kadang-kadang sudah nggak punya pikiran yang waras itu kayak apa itu, sulit ya. Gitu Mas Gus. Ada yang ingin di-sharingkan Mas Gus dari ayat ini? Enggak ada. Kita lanjut sedikit lagi ya. Kita lanjut ayat pembahasan ini tadi ya. Saya simpulkan di ayat yang 83 itu bahwa ternyata lewat ayat ini kita bisa memahami kalau di dunia itu sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah larangan, yang kedua perintah. Jadi dalam Al-Quran itu istilahnya kalau kita sampaikan lewat ayat ini maksudnya hanya ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama larangan, yang kedua perintah. Larangannya apa? La ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali kamu menyembah selain Allah. Ini kan larangan ini. Nanti misalnya di ayat yang lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Dengan yang biasa membaca lagi misalnya, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang-orang yang meminta, kamu jangan sekali-kali menghardik. Kan berarti larangan. Jadi di dalam Al-Quran yang pertama adalah isinya larangan.
Yang kedua apa? Yang kedua isinya perintah. Yang mana itu perintahnya? Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulul linnas, dan seterusnya. Itu semuanya perintah. Jenengan diperintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Jenengan diperintah untuk berkata-kata yang baik. Jenengan diperintah untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itu kan perintah. Maka pesannya khotib kalau Jumat itu, yang jenengan dengar setiap Jumat itu, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan cara yang pertama, menjalankan semua perintahnya. Yang kedua, menjauhi semua yang dilarangnya. Jadi di Quran isinya itu, di dunia isinya di situ. Jadi kan ojo ngaitke karo lampu merah ya Pak ya. Lampu merah kan ada larangan ya. Warnanya apa? Merah. Kemudian yang perintah berjalan warnanya apa? Hijau. Lah kuwi kok ana kuning Pak? Mesti jenengan mending. Ya. Jadi umumnya itu adalah perintah dan larangan. Tanda S dipalang sret berarti dilarang apa Mas? Dilarang berhenti. P diselarang sret berarti dilarang parkir. Nanti ada lagi yang belok kiri jalan terus, belok kanan jalan terus, lurus jalan terus. Itu kan berarti perintah. Malah marah ke hati. Kuwi kan apa tak dudui dalane itu lakune apa? Belok kono lurus wae iki lho, apa kuwi? Judulnya apa Mas? Lali ya judul. Kertosono ya. Baik, terus kita lanjutkan sedikit. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Jadi selain perintah Allah yang ada di ayat 83 tadi, perjanjian kepada Bani Israel, Allah juga menjanjikan kepada Bani Israel, artinya mengikat janji ya. Mitsaq itu artinya janji yang kuat ya. Yang pertama, jangan sekali-kali mengalirkan darah. Ini bahasa Al-Qur'an nggih apik ya. Mengalirkan darah itu kan orang menunjukkan pembunuhan. Tapi maksudnya niku Anda diminta untuk tidak saling membunuh. Tapi bahasanya Al-Quran apa? Mengalirkan darah. Jadi mengalirkan darah kan seakan-akan kalau orang ini nggak paham kan berarti apa? Ada darah terus dialirkan gitu. Kalau donor darah itu mengambil darah dulu. Ya sama dengan ayat Al-Quran itu yang wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengatakan, Allah mengeluarkan kalian, saya dan jenengan itu min butuni ummahatikum, dari perut ibunya kalian. Kenapa tidak menyebut alat kelaminnya? Berarti mengajari kesopanan kepada kita. Jadi yang dimaksud alat kelamin, tetapi yang disebut adalah perut. Berarti kesopanan Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran itu indahnya luar biasa. Makanya nanti kalau ada anak-anak yang dilahirkan lewat perut, itu berarti anak yang sesuai dengan Al-Quran. Sesar. Kayak anak dua sesar semuanya itu Mas. Itu patutnya ingin menunjukkan yang cocok karo Quran ya Mas. Ya kebetulan memang istri saya nggak bisa melahirkan pertama darah tinggi, ya, yaitu apa itu istilahnya dulu lupa. Yang kedua karena riwayatnya sudah operasi, harus operasi Bapak.
Dan akhirnya cocok dengan Al-Quran ya Pak. Mimbutuni ummahatikum, anak saya dikeluarkan dari perut ibunya, bukan dari kelamin ibunya. Tapi lewatnya kelamin Pak, bukan dari perut sesar itu. Gimana Pak? Ya, Al-Quran itu kan kemarin ibunya itu lewat rahimnya. Iya, maksudnya kan tidak lewat kelamin itu. Bukan ditelan mentah langsung mati perut langsung bedel, semua bedel ya bukan. Iya. Tapi Al-Qur'annya seperti itu, bicaranya seperti itu. Maka tadi saya ingin mengatakan Al-Qur'an itu gaya bahasanya sempurna. Tidak mengatakan membunuh tapi mengalirkan darah. Berarti kan halus itu. Tidak mengatakan alat kelamin tapi mengatakan perut. Jadi ini yang diambil janji oleh Allah. Yang kedua, yang di ayat ini tidak boleh saling membunuh. Nah ini kalau kita kaitkan ke kehidupan kita, ya kita maksudnya mengambil intisari ayat ini. Ojo nganti kita saling membunuh, rasa dipateni mati dewi ya Pak. Kangelan mateni ki gunane apa? Berarti kan ya apa ya? Ini kan perintah yang sangat baik, bahwa yang berhak terhadap kematian itu Allah maksudnya. Saya dan jenengan tidak berhak. Tapi hari ini kita melihat apa kan banyak orang yang membunuh. Sampai harusnya ketika tabrak lari itu diselamatkan malah dibuang di sungai kayak gitu kan. Ini sudah enggak ketakutan atau gimana itu ya. Yang satu meninggal, yang satu ketika diotopsi itu di situ masih ada darah dan pasir dan air, berarti kan sebenarnya masih ada nyawa di situ. Kemudian yang kedua, yang dilarang lagi oleh Allah, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kalian dilarang untuk mengeluarkan diri kalian dari negara kalian. Niki nek dimaknani gampang, ngusir wong dari negaranya. Ya, misalnya orang Indonesia kok disuruh keluar dari Indonesia gimana, itu kan tidak bisa. Jadi negara itu, tempat itu sangat diperhatikan di dalam Al-Quran. Summa aqrartum wa antum tasyhadun. Kalian mengakui itu semuanya, tetapi kalian justru melakukan itu. Maksudnya Bani Israel tetap tidak mengikuti janji-janji yang dijanjikan oleh Allah. Meskipun tadi Al-Quran sudah menyebutkan ada sebagian kecil dari mereka yang menjalankan perintah Allah. Jadi itu saya pikir ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita masih bertemu kembali. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami. Ya Allah, kasih sayang mereka sebagaimana mereka mengasihi, menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, lindungi mereka, selamatkan mereka, sehatkan mereka, husnul khatimahkan mereka. Ya Allah, Allahumma ya Allah, lindungi kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, jamaah kami, warga bangsa kami. Ya Allah, selamatkan dunia kami, lebih-lebih akhirat kami. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi ahli Al-Quran, ahli membacanya, ahli menghafalnya, ahli memahami isi dan mengamalkannya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.